semuanya, balik lagi di Jurnal Vita. Akhirnya di video kali ini Vita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Karena banyak dari teman-teman yang nge-DM, terus ada juga yang ninggalin komentar di kolom komentar, tapi mungkin Vita nggak bisa jawab satu-satu gitu loh. Nah makanya Vita mikirnya kayak kenapa Vita nggak bikin video aja untuk ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Karena rata-rata pertanyaannya itu kayak mirip-mirip gitu loh sama-sama. Jadi ya udah Vita bikinin video sekalian supaya juga menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain. Tapi di video kali ini Vita ngejawabin beberapa pertanyaan paling umum banget ditanyain ke Vita. Kalau teman-teman ada yang pengen nanya, bisa langsung DM ke Instagram Vita atau tinggalin di kolom komentar di bawah. Oke, pertama banget, jadi Vita udah ngelis pertanyaan-pertanyaannya supaya nanti nggak ada yang miss. Jadi pertanyaan pertama yang paling sering banget ditanyain itu adalah Vita jurusan apa dan kuliah di mana. Mungkin Vita udah bikin video sebelum-sebelumnya, tapi mungkin teman-teman yang baru datang, yang baru nonton video di channel Vita mungkin belum tahu. Jadi Vita kuliah di University Technology Malaysia di Johor. Majornya itu Graphic and Multimedia Software. Vita mulai kuliah itu tahun 2017. Jadi sekarang Vita udah semester 8 karena di jurusannya Vita kuliahnya 4 tahun. Jadi sekarang Vita udah di semester akhir. Selanjutnya, ini yang paling sering banget ditanyain, kalau kuliah ke Malaysia itu sebenarnya perlu IELTS apa enggak? Kalau misalnya teman-teman udah pernah lihat websitenya UTM, di situ ada requirement-nya, memang UTM minta sertifikat IELTS atau TOEFL IBT dengan minimum skor tertentu. Tapi kalau misalnya kayak teman-teman belum punya sertifikat IELTS atau TOEFL IBT-nya, sebenarnya teman-teman juga bisa ambil kelas intensif untuk persiapan IELTS-nya itu di UTM. Kalau nggak salah Vita waktu itu harganya masih 2.500 ringgit. Nanti teman-teman bisa konversiin sendiri ke nilai kurs yang sekarang. Cuman Vita nggak tahu kalau misalnya ada kenaikan biaya per tahun 2020 kemarin, uang sekolah itu pada naik. Jadi mungkin nanti bisa ditanyain ke pihak UTM-nya atau bisa lihat di website UTM sendiri untuk intensif itu berapa gitu. Tapi yang pasti untuk kita kuliah ke luar dari Indonesia itu pasti butuh TOEFL dan IELTS. Cuma nanti kalau misalnya teman-teman mau masuk UTM atau masuk universitas yang lain, itu bisa lihat requirement dari masing-masing university-nya karena biasanya beda-beda gitu. Terus juga banyak yang nanyain soal biaya asrama sama biaya kuliah. Biaya kuliah di UTM itu dia dibagi-bagi per bidangnya gitu. Kalau nggak salah Vita yang paling mahal itu untuk komputer sama engineering, sama arsitektur juga lebih mahal dari yang lainnya gitu. Jadi kalau pas di angkatannya Vita per semester itu masih sekitar 16 juta atau 15 juta tergantung kurs yang ada saat itu. Untuk asrama waktu itu Vita masih bayar kayak 9 juta, hampir 10 juta kira-kira kalau dirupiahin. Tapi per tahun 2020 uang kuliah itu udah naik kayak 2 kali lipat kalau nggak salah Vita. Yang tadinya Vita cuma bayar 4.300 ringgit per semester kurang lebih, sekarang tuh kalau nggak salah udah sampai 7.000 kayak gitu. Nah makanya Vita saranin buat teman-teman juga lihat website UTM asrama. Kalau misalnya yang kemarin itu Vita kan karena ngambil private room yang ada kamar mandi di dalam kamar, terus ada balcony juga, ada tempat jemur kainnya juga. Jadi memang agak sedikit mahal dari kamar yang double. Jadi kayak teman-teman juga harus lihat tipe kamarnya karena setiap kamar tuh beda-beda gitu harganya. Dan itu juga ada di websitenya UTM. Nanti Vita bakal kasih linknya di description box. Untuk asrama di UTM itu ada banyak tipe kamar gitu loh. Kayak ada yang pertama itu kamar double tapi kamar mandinya di luar. Kamar double itu maksudnya dalam satu kamar kita itu kayak berdua gitu sama orang lain atau sama teman kita juga bisa. Nah itu kamar yang paling murah. Ada juga kamar yang sendiri, ruangannya lumayan besar tapi kamar mandinya di luar, tapi emang space-nya tuh gede gitu loh. Sedikit lebih mahal dari yang kamar double. Kamar yang tipe Vita itu kamar mandi di dalam, ada balcony, tapi yang 3 tipe kamar ini tuh pakai kipas semuanya gitu loh. Nah ada juga kamar eksekutif yang memang pakai AC, terus dia pakai lantainya tuh pakai keramik gitu. Cuman itu lebih mahal deh kalau nggak salah Vita sampai 40 ringgit. Sekarang Vita kurang tahu sih berapa. Untuk pastinya nanti teman-teman bisa lihat explore-nya UTM. Terus ada juga yang nanya kayak bagusan kita tinggal di asrama atau tinggal di apartemen. Jadi di luar UTM itu sebenarnya ada
beberapa pilihan apartemen. Cuman sebenarnya kalau menurut Vita itu tergantung kebutuhannya teman-teman semua dan tergantung kondisi juga gitu. Misalkan dari satu sisi itu ada positif dan negatifnya juga gitu. Mau tinggal di asrama ataupun mau tinggal di apartemen. Pertama, teman-teman tinggal di apartemen, otomatis teman-teman harus pikirkan untuk transportasi, dan juga kalau di apartemen itu kan bayarnya itu per bulan, wajib per bulan, terus ada juga harus bayar listrik, bayar air, dan segala macam maintenance-nya. Sementara kalau di asrama kita tuh bayarnya tuh per semester, paling lambat itu di akhir semester. Terus juga kalau untuk air, listrik, segala macam itu murah banget kalau di asrama. Tapi memang kalau di asrama itu tuh nggak ada dapur, adanya tuh paling kayak pantry doang gitu. Nah kalau teman-teman yang emang harus masak atau butuh kulkas segala macam, memang di apartemen lebih bagus sih. Apartemen yang di luar UTM itu tuh yang kamarnya tuh 3 kamar atau 2 kamar gitu. Kalau bisa kayak ajak teman-teman juga untuk tinggal di apartemen. Ada temen yang memang mau tinggal di apartemen juga gitu. Jadi kayak bisa bayar patungan gitu. Jadi kita nggak tinggal sendirian dan beban yang ada di rumah itu kita bisa bagi-bagi sama teman-teman gitu. Ada juga teman-teman kita yang misalnya tinggal di apartemen karena jarak dari apartemen ke kampusnya itu lebih dekat dibanding dia tinggal di asrama. Makanya sebenarnya itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Kalau misalnya di asrama kan rata-rata tuh student-studentnya ambil yang room pakai kipas aja gitu, bukan yang pakai AC. Nah kalau emang teman-teman rasanya tuh tinggal kayak di rumah sendiri, terus ada AC, ada air panas, itu di apartemen bisa banget. Balik lagi kalau biasanya kalau apartemen yang ada heaternya, terus ada AC juga, itu pasti biaya listriknya per bulan itu lebih mahal. Kalau di asrama, kalau menurut kita ya keuntungannya tinggal di asrama, rata-rata tuh teman-teman kuliahnya, teman-teman kelasnya kita tuh emang tinggal di asrama. Jadi kalaupun nanti kita tiba-tiba ada meeting atau ada grup meeting, kita bisa kayak ngumpul di satu tempat yang emang deket dari asrama. Kayak tempat food court, tempat makan itu deket banget dari asrama kita. Jadi tinggal jalan dikit langsung sampai gitu. Jadi kayak nggak perlu naik Grab, nggak perlu naik mobil lagi. Untuk bayar asrama itu per semester, jadi kita nggak harus bayar asrama itu per bulan. Mungkin uangnya bisa ditabung dulu atau bisa dipakai untuk keperluan lain. Dan untuk biaya listrik sama air, kalau nggak salah Vita waktu itu Vita cuma bayar 15 ringgit itu per 1 semester, karena waktu itu Vita cuma pakai listrik untuk setrika. Mau kita ada chargeran, terus cas laptop segala macam, ada beberapa item tuh yang di free-kan oleh asrama UTM-nya, cuman kayak paling hair dryer, terus heater untuk air minum, kipas, itu biasanya dicas lagi tapi nggak mahal banget gitu loh, 10 ringgit atau 15 ringgit per semester ya, jadi bener-bener nggak mahal. Kalau misalnya teman-teman pengen yang feel-nya bener-bener kayak di rumah, itu memang bagus di apartemen gitu. Jadi kayak saran Vita, coba pikirin dulu kayak kebutuhan teman-teman itu gimana, supaya nantinya bisa nyaman juga untuk belajarnya gitu. Antara asrama atau apartemen, kalau misalnya di asrama setiap next semester kita tuh kan pasti pulang ke negara masing-masing atau ke rumah masing-masing gitu. Nah itu setiap habis final exam kita harus nge-pack semua barang yang ada di kamar, nanti kita masukin ke storage yang ada di asrama. Dan nanti ketika kita balik lagi ke UTM-nya pas udah tahun ajaran baru, kita harus bongkar lagi barang-barang itu. Dan itu memang setiap semester, setiap kenaikan semester kita emang harus packing semua barang-barang kita. Bedanya sama apartemen tuh emang bener-bener kita kayak di rumah sendiri gitu. Jadi kayak kita taruh barang aja di situ, nggak perlu kemas-kemas segala macam. Tapi libur panjang 3 bulan terus kita balik ke rumah, kita harus tetap bayar yang 3 bulan ini. Jadi emang kayak selama kita tinggal di rumah itu ya tetap dibayar gitu. Jadi selama liburan bayaran apartemennya tetap jalan gitu. Cuman kalau teman-teman yang bisa masak atau suka masak, memang kalau di apartemen tuh bisa lebih menghemat uang jajan gitu loh. Jadi mungkin teman-teman bisa bawa bekal atau bawa snack dari apartemen. Emang ada plus minusnya sih, makanya kita nggak bisa bilang asrama bagus atau apartemen bagus, asrama nggak bagus atau apartemen nggak bagus, karena memang tergantung kebutuhannya. Kalau di Vita case-nya itu karena Vita nggak punya kendaraan, dan juga kampusnya Vita tuh bener-bener di belakang asrama. Jadi dibanding Vita tinggal di apartemen yang harus bayar per bulan juga, dan jaraknya juga sangat-sangat jauh dibanding kita tinggal di asrama. Karena kebetulan asrama Vita deket banget, kayak cuma 10 menit sampai 15 menit ke kampus gitu. Kalau misalnya pagi-pagi Vita telat bangun nih, seandainya telat bangun, Vita bisa kayak lari terus langsung nyampe. Oh ya, ini juga ada yang nanya, kalau misalnya kuliah di UTM itu ada KKN atau enggak gitu. Nah, Vita tuh sebenarnya nggak terlalu tahu dengan sistem kuliahnya di Indonesia. Vita tahu ada KKN, tapi Vita kurang tahu kayak KKN tuh ngapain aja secara detailnya gitu. Tapi kalau di UTM kita nggak ada KKN itu. Jadi emang kita bener-bener fokus untuk kuliah aja gitu. Paling pun kalau di luar kampus itu lebih kayak ke magang sih pas internship. Nah pas internship itu yang emang kita bener-bener keluar dari kampus. Mungkin di
beberapa jurusan ada mungkin kayak yang arsitektur atau landscape arsitektur, kayak mereka harus survei, tapi sebenarnya itu bukan kayak KKN juga sistemnya gitu, kayak mungkin itu lebih ke site visit terus ngerjain project apa kayak gitu. Terus selanjutnya ada juga yang nanya kayak, kan nanti tuh kita kan di sana sendiri, nggak ada orang tua gitu, terus gimana ya Kak kalau misalnya nanti ada apa-apa, terus ada nggak sih yang bisa kita minta tolong, misalnya secara akademik atau misalnya kita ada masalah dengan sesuatu gitu. Nah, sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir. Pertama, kalau secara tugas-tugas atau apa, kita punya teman pastikan di kelas, kita bisa nanya ke mereka gitu. Nah, kalau teman-teman yang ngerasa kan jauh dari keluarga, jadi di setiap kampus di luar Indonesia itu sebenarnya ada namanya PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Di setiap negara juga ada lagi. Itu tuh kayak komunitas student-student Indonesia yang ada di luar negeri gitu. Jadi emang untuk S1, S2, S3 emang PPI itu kayak family-nya kita yang ada di perantauan gitu. Jadi buat teman-teman jangan takut, karena nanti kalau misalnya pun ada kendala apa-apa, kita bisa nanya ke senior-senior atau teman-teman yang ada di PPI. Teman-teman juga bisa join jadi panitianya, bisa ikut dalam kegiatan PPI juga gitu. Jangan khawatir, jangan kebayang kayak oh kita di luar negeri terus nanti kita sendirian, terus kalau misalnya sakit atau ada apa-apa tuh nggak ada yang ngurusin. Orang Indonesia di sana juga banyak, bukan yang sedikit kayak gitu. Bahkan di negara-negara lain juga tuh ada PPI-nya juga gitu. Makanya kayak nggak perlu khawatir sih kalau menurut kita. Jadi ada juga teman-teman yang nanya kayak bingung gitu, bagusnya pakai agent atau ngurus sendiri. Ini sebenarnya balik lagi sama kayak teman-teman mau pilih apartemen atau asrama, karena kebutuhan orang beda-beda pasti ya, kondisi masing-masing orang juga pasti beda-beda. Jadi kalau menurut Vita ada plus minusnya gitu. Vita pribadi waktu masuk kuliah itu emang ngurus sendiri dokumen-dokumen segala macam persiapannya, sampai akhirnya keterima, sampai visa juga Vita ngurus sendiri. Pengalaman Vita emang kita bener-bener harus nge-explore sendiri kayak apa-apa aja yang harus dibutuhin, terus kayak kita harus ngelengkapin semua dokumen itu, jangan sampai ada yang salah. Kita isi formulir sendiri, harus nge-emailin orang UTM-nya sendiri, tapi di satu sisi di Vita tuh bener-bener yang hemat cost banget. Vita bahkan nggak bayar apapun kecuali bayar uang pendaftaran waktu itu sama bayar uang visa. Sementara kalau misalnya untuk agent juga pasti ada beberapa tipe-tipe gitu ya. Ada yang memang mereka full ngurusin sampai teman-teman di kampusnya langsung, ada juga yang cuman ngurusin dokumen aja gitu. Nah kalau misalnya di agent kan pasti ada harga-harga tertentu. Nah kalau misalnya teman-teman emang nggak mau ribet, kayak ya udahlah yang penting diurusin semua, ya teman-teman harus siap dengan biaya yang mereka tawarkan. Jadi kalau menurut Vita bagusan pakai agent atau ngurus sendiri, itu coba tanyain ke diri teman-teman masing-masing, apakah dengan ngurus sendiri teman-teman bisa atau memang perlu agent. Oke, selanjutnya itu adalah tentang skripsi. Kalau skripsi, jadi tuh ada yang nanya, Kak kalau misalnya kuliah di Malaysia tuh ada skripsi apa enggak? Kalau di jurusan di kampusnya Vita ada skripsi, tapi kalau di kami yang komputer itu kayak dibagi dua gitu. Teman-teman mau bikin tesis yang kayak biasa atau mau bikin suatu sistem gitu, jadi kayak lebih ke praktek. Di UTM itu dibagi dua gitu, ada namanya final year project 1 sama final year project 2. Yang satu ini tuh lebih kayak ke proposal, tapi kita emang harus komplitkan 5 chapter gitu, 5 atau 4 chapter deh kalau nggak salah Vita. Nah yang di final year project 2 ini baru yang kita memang harus komplitkan. Di situ kita sidang, di situ emang kayak sistemnya harus jadi gitu. Kalau yang development, kalau yang research itu sama kayak kita bikin tesis sih, bikin kayak penelitian. Terus kalau untuk magang di UTM tuh juga ada sistem magang, tapi setiap fakultas itu juga beda-beda. Kalau engineering kalau nggak salah Vita itu magangnya 3 bulan, dan itu tuh kalau nggak salah kemarin teman-teman Vita di saat libur semester yang 3 bulan gitu, terus semester besoknya nyambung kuliah lagi. Sementara kalau di Vita waktu itu Vita magangnya di semester 7 full, 1 semester itu Vita nggak ada kuliah sama sekali, cuman magang. Emang kita belajar dari company-nya langsung. Untuk kita bisa ambil skripsi dan magang itu tuh ada beberapa ketentuan yang emang harus kita lewatin dulu gitu. Jadi nggak bisa yang kayak oh mau magang semester sekian gitu, itu nggak bisa, karena emang kita harus lewatin dulu nih step-stepnya kayak gitu, baru bisa ambil skripsi terus bisa magang. Kalau di jurusannya Vita magangnya itu tuh nggak di akhir semester,
Makanya kayak kemarin Vita di semester 7 kan magang, tapi di semester 8 Vita lanjut kuliah lagi gitu. Nah, tapi di semester 8 inilah Vita nyelesain yang final year project 2-nya. Oh ya, ini ada juga sih waktu itu Vita dapat pertanyaan kayak, Kak, kan kalau misalnya kita kuliah di luar itu pasti kan kita tuh campur ya gitu dari orang berbagai negara. Itu gimana sih Kak? Ada nggak sih yang rasis-rasis kayak gitu? Sepengalamannya Vita selama 3 tahun ya kuliah langsung di kampusnya, karena setahun terakhir Vita kan harus kelas online. Tapi selama 3 tahun Vita kuliah di UTM, Vita nggak pernah sih yang di lingkungannya Vita tuh yang orang rasis-rasis kayak gitu, nggak ada yang kayak, karena kita emang bener-bener dari yang kulitnya pucat banget sampai kulitnya yang lebih gelap juga ada. Jadi kayak kita nggak pernah dengar yang kayak mereka saling cemooh-cemooh, menjadikan itu satu masalah. Itu kita rasa kita nggak pernah dengar. Justru mereka yang orang-orang Malaysianya yang student-student lokal itu sangat welcome dengan orang-orang asing. Sebenarnya itu lebih ke individu kita aja sih, apakah kita bisa bersikap baik ke mereka atau sebaliknya kayak gitu. Jadi kayak kalau menurut Vita, back to basic, kayak kalau kita mau diperlakukan baik ya udah kita juga harus baik juga ke orang. Oke, mungkin segitu dulu. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa DM ke Instagram Vita atau tinggalin di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.